Sekarang saya beralih ke ya. Pertanyaannya gini manusia. UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya. Nah, kira-kira menurut Mantu sendiri ini, bagaimana agar seni pencaksilat ini terjaga keasliannya dan dapat dipertahankan sampai anak kita ya? Kira-kira gimana Pak? Ya, kalau menurut saya untuk pelestarian pencaksilat, terutama yang dikatakan silat asli dari Jawa Barat misalnya, itu seenggaknya pelatih itu harus benar-benar memahami dari jurus-jurusnya gitu. Soalnya takutnya si pelatih itu cuma belajar seni ibing aja, akhirnya melatih murid-muridnya itu cuma seni ibing aja, nggak dari dasarnya. Soalnya diantaranya ada membuat seni ibing diambil dari gerakan jurus-jurus. Jadi seenggaknya pelatih itu harus memahami jurus. Jadi melatih ke anak didik itu beri dulu jurus. Istilah jurus, bila dia pingin istilahnya seni ibingnya, baru dikasih seni ibing. Nah nanti dia itu kalau melatih nantinya ke sana juga bakal dari jurus dulu. Tapi kalau tidak dari jurus dulu, bisa-bisa nanti kesananya bakal hilang. Bakal hilang. Dilatihnya ibing lagi. Sedangkan suatu waktu seorang guru kan bila kita belajar seni silat itu harus tentu keturunannya katanya, baik gurunya, baik istilahnya segi bela dirinya. Misalnya saya belajar dari siapa nih? Misalnya dari Pak Toha. Pak Toha itu dari siapa? Misalnya dari Bapak Ardi, dari Bapak Guru Danu, dan sebagainya. Nah, jadi jelas keturunannya dan apa jurusnya. Nah, misalnya yang diajarkan ke saya dari Bapak Ardi, istilahnya Pak Toha itu memberikan jurus janjuran. Terus dari Bapak Guru Danu sama standar. Nah itu takut nanti katanya kalau ada yang nanyain, kamu itu belajar silat itu belajar jurus apa, dari siapa. Nah itu jadi kita itu punya teknik bela diri itu pencaksilat khususnya kita itu jelas turunannya gitu. Nah yang sekarang juga untuk ke sananya kalau bisa pelatih itu jelek-jeleknya mengetahui jurusnya. Jadi memberi, misalnya saya mengajar sama saya belajar jurus Cikalong. Nah ini jurusnya. Jurus apa? Ini nanti pancang ditanya sama Pak Jaya juga belajar apa di kampus itu. Saya belajar jurus Cikalong. Mana jurusnya? Nah itu saya harapkan untuk kelanjutannya para pendidik, pengembang seni pencaksilat, seni bela diri pencaksilat, seharusnya yang mengajar itu yang jelek-jeleknya mengetahui satu jurus atau 2 jurus, 3 jurus gitu. Insya Allah untuk kesananya berkembangnya nggak bakalan putus. Tapi kalau misalnya pancang cuma belajar ibingnya saja, nanti melatih pancang misalnya bakal melatih ibing aja, nggak bakal melatih, bisa-bisa jurusnya itu hilang. Nah seperti ya sekarang alhamdulillah silat itu sudah mendunia, diantaranya lah dari Garut, malah sudah ada yang berhasil jadi juara dunia itu di tingkat festival IPSI ya gitu. Tapi kalau istilahnya yang diajarkan misalnya keasliannya itu seni bela diri kita dari Jawa Barat, ya itulah jelek-jeleknya gitu harus mengetahui dasar-dasarnya. Jadi kita melatih murid yang akan datang itu bakal istilahnya dari dasar dulu gitu. Nggak langsung kalau istilahnya ngaji nggak langsung
langsung baca aja enggak, tapi kita belajar alif batasannya gitu. Malahan jurus-jurus itu adalah tadi menambah dari cerita Pak Haji Hendi, itu adalah dapat dikatakan satu alat, satu perabot Pak. Itu yang bisa istilahnya dipecahkan menjadi diciptakan sebuah satu ibingan dari suatu musik, satu jurus itu bisa membuat satu ibingan. Jadi malahan kalau dijebarkan sana, terus terang aja ibingan itu hampir 70% 80% diambil dari jurus. Jadi kalau si anak ini sudah mengalami tahu jurus, gak bakalan susah dilatihnya gitu. Karena gerakannya itu kebanyakan perpanjangan dari jurus. Dari jurus 1 misalnya, jurus 2 musiknya terus ke jurus 3, ke jurus 5, bisa ke jurus 7. Akhirnya, nah itu manfaatnya kita bagian dulu jurus. Sebagai melihat dunia persilatan jalur sekarang bagaimana? Apakah ada semacam prihatinan atau satu harapan yang bisa disampaikan oleh Ya alhamdulillah kalau dengar sedikit diketahui perkembangan silat di Garut ini sekarang itu dapat dikatakan termasuk lebih berkembang. Cuman itulah yang tadi dibicarakan itu kebanyakan misalnya dalam seni juga itu mereka itu apakah memberi pelajarannya seperti yang tadi dibicarakan dari jurus dulu, terus baru istilahnya ibingan seninya gitu. Tahu tuh itu ya syukur-syukur istilahnya mereka itu melatih murid-muridnya itu seperti yang saya harapkan dari dasar dulu istilahnya dari jurus dulu baru istilah perkembangan ke paham istilah usik kata Pak Haji Hendi tadi itu. Nah malahan ada kalanya kalau kita mengetahui jurus, mengetahui pahamnya, insya Allah bisa kita membaca ibingan orang lain. Maksud dan tujuannya jelek-jeleknya ibingan orang lain itu bisa dibaca gitu. Seperti gerakan ibingan mereka itu ada kalanya kita bisa baca maksudnya begini karena kita sudah mengalami belajar jurus, belajar pahamnya gitu. Kalau Pak Haji sendiri harapan Pak Haji ke depan para stakeholder yang lain bisa memperhatikan lebih lagi ke dunia persilatan khususnya di Garut seperti apa? Ya yang saya alami lah ya, saya 2 periode jadi ketua IMSI ya. Garut dari dulu juga bagus, terutama TGR-nya berprestasi ya, dari tingkat nasional ke SEA Games itu ya nanti ke dunia gitu ya. Nah, inilah kecuali di tanding memang kita agak melemah. Kalau dulu tahun 70-an tanding juga masuk nasional. Nah itu kita itu terus terang aja kantor atau tempat latihan nggak punya kantor gitu ya, kantor IMSI di mana nggak punya. Dulu zamannya almarhum Pak Iko mungkin ya, saya masih di luar tuh, masih di ada ya tempat ini masalah di mana Cirubung atau di Gaplang pun saya bilang bagus nih ada IMSI gitu ya. Tapi ternyata ya itu bukan punya IMSI ya, punya pribadi ya. Setelah beliau nggak ada pindah jadi nggak punya lagi. Zaman saya itu kantor IMSI itu karena ketua saya di Airwin di Siliwangi atau di mana aja itu. Tapi sekarang pun sama, pindah-pindah di Jati, sekarang pindah ke mana gitu, karena nggak punya gor aja, gor IMSI kita nggak punya. Sekarang kan ada yang gor Garut kebetulan, dulu kan nggak punya gor Garut nggak punya gor. Ya paling juga ada lah di paguron ya, tempat latihan saya juga punya kecil tapi punya sendiri gitu misalnya. Nah itu jadi sekarang memang alhamdulillah gubernur sudah sepakat, sudah MOU dengan IMSI juga bahwa Pancasila akan jadi modul ya di sekolah-sekolah. Nah kemarin dicoba tuh SMA dulu, sekarang nanti dari SD sampai SMA. Jadi wajib. Nah IMSI juga lagi mempersiapkan pelatihnya kan harus yang bersertifikasi, harus betul, jadi harus sama lah. Kalau sekarang mungkin ada di sekolah-sekolah tapi ya sporadis ya, formal. Nanti itu akan formal
Dan si pelatih juga akan digaji biasa seperti ini, seperti pengajar gitulah ya. Nah mudah-mudahan dengan begitu, karena terus terang tadi mungkin nyambung ke Bang Bos juga bahwa harapan kita itu untuk bagaimana sih menjaga Pancasila itu, tentu kan tadi harus dipelajari, misalnya baik dari jurus ataupun dari seninya. Nah itu bagaimana? Saya juga punya background, ya punya teman gitu ya. Tapi beda dengan zaman dulu tuh saya harus bayar per datang, bayar. Jauh pun saya datang. Sekarang enggak, saya digratiskan, ada air, ada makanan, ada apa, nggak datang anak-anak susah. Nah satu-satunya yang penting adalah di sekolah tadi. Jadi bagus itu gubernur. Ya dengan setelah ya UNESCO tadi kan, UNESCO sudah mengakui bahwa Pancasila adalah suatu budaya yang tak beda ya dari Indonesia khususnya Jawa Barat. Nah beliau langsung melanjutkan untuk menyimpan ataupun memuat Pancasila menjadi muatan lokal. Nah itu untuk apa? Ya untuk menjaga tadi. Mudah-mudahan ya mungkin awalnya nanti dari seninya dulu mungkin ya. Tapi tadi itu harapan sih dengan ininya dia harus menguasai dengan jurusnya baru seninya. Jadi yang sampai hilang lah gitu ya. Mudah-mudahan tidak hilang. Dan karena ya banyak juga hal-hal lain yang malah dikuasai oleh orang asing. Jadi kita malah nggak bisa, orang asing bisa. Ya bahasa Sunda aja, bahasa Sunda. Kalau mau ngambil doktor yang dari IKIP, ini orang Garut, dokter siapa? Yang orang Pamubek tuh, di mana di Leiden? Iya, di Leiden, ngambil di dokter, coba ngambil dokter untuk sastra Sunda, lu kalah kawalana ke Belanda. Harusnya kan di kita di sini. Nah itu berarti orang Belanda menguasai dan nyimpan datanya rapi. Nah kita tuh memang kelemahan itu. Kita tuh kelemahannya itu di data ya. Data itu cuma katanya ini katanya ngomong ini, tapi nggak punya data yang lengkap yang ya memang formal ya. Itu yang diakui mungkin oleh ini secara nasional gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan sih tadi dengan adanya tadi muatan lokal Pancasila diwajibkan di sekolah-sekolah ya akan lestari lah ya si Pancasila itu. Nah itu Pemda itu yang mungkin nanti mau juga namahin ya. Yang saya alami juga ya begitulah kurang. Saya menjadi ketua itu jadi ujung tombok. Istilahnya kalau di Pancasila kalau yang mau ngurusin silat termasuk Jawa Barat. Saya kan sekarang di Jawa Barat, tapi wakil ketua ya udah 2 periode. Jadi yang jadi ketua itu ujung tombok. Kenapa? Ya masa harus memakai biaya sendiri ya nggak apa-apa lah demi itu ya hobi, tapi kan harusnya ada dukungan lah dari pemerintah ya daerah. Oh iya nih silat tuh membawa nama baik harum ini, apalagi Garut tuh untuk silat itu adalah apa proud ya, harga diri. Jadi kalau pecah silat tuh kalau Garut ya udah dari ini dari di mana-mana tahu orang Garut bisa pecah. Nah kemudian seorang juga jadi juara harusnya ya dari pemerintah juga mungkin bisa lebih lah ya, apalagi sekarang punya prestasi juara yang jelas kan, emas aja berapa misalnya gitu ya, nanti mau patut diikut di nasional gitu. Jadi sampai saat ini ya terus terang aja mungkin agak kurang ya Mas, keprihatinan kurang dan mungkin banyak ujung tombok dari pengurus gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi ya supaya lebih maju lah. Nah sedikit nambahin itu tadi demi majunya dan lestarinya seni silat bela diri di kita ya, di samping kita harus mempelajari teknik-teknik jurusnya atau seninya gitu. Di antaranya perlu juga dukungan. Udah jelas kalau dari pemerintah ya perlu dukungan dari orang tua juga. Perlu dukungan. Kalau si anak didik tanpa dukungan dari orang tua ya seperti tadi kata Pak Haji tadi, ada kalanya di silat itu kita melatih itu nombok bukan istilah apa nih ya, apalagi saya sih nggak istilahnya mau usaha dari silat bukan ya, tapi kan ada kalanya dia itu sudah belajar jurus terus belajar ibing, sudah belajar ibing itu harus pakai gendang itu mengeluarkan biaya. Ada kalanya banyak nih, pernah mengalami ya istilahnya maaf nih, kita bukan istilahnya itu bukan ya, karena istilahnya kita sampai ngomong untuk membayar nayaga, bukan dendam, bukan kompes, bukan bohong, bukan lagi. Makanya dari itu khususnya intern perguruan perlu
benar-benar dukungan dari orang tua untuk memberi semangatnya, untuk berjalannya dia berlatih, untuk majunya mereka berlatih, apalagi ya dari pemerintah. Seperti kan dengar-dengar ya, ada juga kata yang dapat lah istilahnya simpanan matras kayak simpanan gedang saya sampai saya itu begitu kurang lebihnya. Pemirsa, sekian wawancara kami dengan tokoh dunia persilatan di Garut, Bapak Insinyur Haji Hendy Didi MT dan Mang Kus tadi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara yang lain.